Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim diperkirakan lahir sekitar 2000 sebelum Masehi. Namun, tanggal kelahiran pastinya tidak diketahui dengan pasti karena terjadi pada zaman kuno dan tidak ada catatan historis yang akurat tentang tanggal tersebut. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar atau Tarah, sedangkan ibunya tidak disebutkan namanya dalam sumber-sumber agama. Meskipun kita memiliki sedikit informasi tentang masa kecil Nabi Ibrahim dalam sumber-sumber agama, tidak ada kisah yang spesifik mengenai pengalaman atau peristiwa selama masa kecilnya dalam literatur agama seperti Al-Quran atau Alkitab. Kebanyakan cerita dan pengajaran berfokus pada peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan dewasanya. Nabi Ibrahim memiliki 2 istri yang disebutkan dalam sumber-sumber agama. Yang pertama adalah Sarah atau Siti Sarah, istri yang pertama dan sepupunya. Yang kedua adalah Hajar, seorang budak perempuan yang diberikan oleh Sarah sebagai istri kedua kepada Nabi Ibrahim. Dari Sarah, Nabi Ibrahim memiliki putra bernama Ishak atau Ishak, sedangkan dari Hajar, ia memiliki putra bernama Ismail. Nabi Ibrahim dalam berbagai agama memiliki beberapa mukjizat atau keajaiban yang dianggap sebagai tanda-tanda dari Tuhan. Beberapa mukjizat yang dikaitkan dengan Nabi Ibrahim meliputi: terlepas dari api, ketika Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim dengan melemparkannya ke dalam api, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan membuat api itu menjadi sejuk dan aman bagi Nabi Ibrahim. Pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail dikatakan membangun kembali Ka'bah di Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tugas penting dalam Islam dan dianggap sebagai mukjizat. Berbicara dengan burung, dalam beberapa tradisi, dikatakan bahwa Nabi Ibrahim bisa berbicara dengan burung yang kemudian memberitahu keberadaan putranya Ismail di suatu tempat. Bangkitnya bangkai burung, dalam cerita di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 burung dan meletakkan potongan mereka di 4 gunung yang berbeda. Kemudian burung-burung itu hidup kembali sebagai mukjizat. Perlu diingat bahwa cerita mukjizat ini dapat berbeda-beda dalam berbagai tradisi agama, dan mereka memainkan peran penting dalam keyakinan dan pengajaran tentang Nabi Ibrahim. Tidak ada informasi pasti dalam sumber-sumber agama tentang usia atau tahun kematian Nabi Ibrahim. Namun, beberapa tradisi Islam meyakini bahwa Nabi Ibrahim wafat pada usia yang sangat tua, menjelang ratusan tahun, karena dia dikenal sebagai salah satu nabi yang hidup dalam usia yang panjang. Tanggal kematian pastinya tetap menjadi misteri karena terjadi pada zaman kuno dan tidak ada catatan yang akurat tentang itu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Tolong tekan like, subrek dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui tentang sejarah Islam, dan apabila ada kesalahan dalam isi video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.